lagi dengan kelompok P5 kami yang membahas tentang tema dampak negatif game di era digitalisasi. Kalau untuk menurut Kak Sultan sendiri nih, gimana sih dampak negatif game di era digitalisasi ini, Kak? Nah, dampak negatif dari game ini di era digitalisasi ini banyak banget. Nah, tapi salah satu yang paling bisa kita lihat itu adalah namanya tuh ketergantungan. Sorry, bukan ketergantungan ya. Namanya kecanduan. Kenapa? Karena bahkan kecanduan akan game ini bisa kebawa kemana-mana. Entah itu bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar, bisa mengganggu kegiatan sehari-hari seperti makan misalnya. Kenapa? Karena ibaratnya waktu mereka ini jadi tergantikan dengan kegiatan main game. Contohnya ketika misalnya harusnya mereka jam makan, tapi ternyata mereka ini terlalu sibuk dengan gamenya sehingga mereka jadi lupa makan atau bahkan lupa ibadah seperti itu. Dan juga dalam kegiatan belajar mengajar saat ini kan sekolah nih sudah ada yang namanya program digitalisasi ya, sehingga sekolah kebanyakan nih mengadakan kegiatan belajar mengajar menggunakan handphone atau menggunakan tablet. Nah, anak-anak ini ada beberapa oknum yang tidak memanfaatkan tabletnya atau gadgetnya dengan baik, sehingga mereka menggunakannya untuk apa? Untuk bermain game saat pelajaran. Mereka ngumpet-ngumpet tuh. Nah, itu menurut saya menjadi dampak buruk karena seharusnya mereka mendengarkan pelajaran, tapi perhatian mereka ini teralihkan menjadi bermain game seperti itu, yang sangat disayangkan sehingga materi yang disampaikan oleh guru ini menjadi tidak bisa terserap dengan baik atau bahkan tidak difahami oleh murid itu sendiri seperti itu. Jadi benar-benar harus bijak-bijak lah dengan menggunakan gadget ataupun bermain game seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Sultan ya. Oke, lanjut ke narasumber selanjutnya. Baik, kembali lagi kepada narasumber selanjutnya, yaitu dengan Kak. Untuk Kak Altaf dan Kak Andit nih, aku mau nanya, kira-kira di sekolah kita kan udah menerapkan digitalisasi nih. Kalau untuk Kak Altaf sendiri, dampak negatif dari digitalisasi ini apa sih, Kak? Astagfirullahaladzim. Tapi sebelum bahas dampak negatifnya dulu, kita... Oh, siap. Dampak negatif, aku selama merasakan digitalisasi sekolah ini paling adaptasinya aja. Dari tadinya belum menggunakan laptop dalam pembelajaran, sekarang lebih sering pakai laptop. Terus agak kaget aja gitu dari SMP, tapi kebanyakan sih dampak positifnya sih. Oke, karena tadi Kak Altaf udah nyebutin dampak negatifnya, kita lanjut ke Kak Andit nih. Menurut Kak Andit, kira-kira apa sih dampak positif dari digitalisasi ini? Kalau menurut aku sih kan awal kita pakai buku fisik ya. Buku fisik itu kan lumayan berat tuh bobotnya. Nah, sebagai orang yang agak pendek dan mencoba untuk nggak terlalu pendek-pendek banget, kan pasti yang nggak terlalu berat kan ya lah ya bawaannya. Jadi lumayan menggampangkan sih, tinggal bawa laptop atau tab aja gitu. Itu sih positif ya. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Altaf dan Kak Andit. Lanjut ke narasumber berikutnya. Kembali lagi bersama kami di sesi wawancara P5 kelompok 2. Hari ini saya sedang bersama. Jadi gimana nih Kak, pendapat Kakak tentang dampak negatif di era digitalisasi ini? Oke, menurut aku sendiri dampak negatif di era digitalisasi ini dapat terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satu contoh nyata yang bisa kita ambil itu bagian seperti game online. Game online sendiri merupakan bagian dari digitalisasi. Jadi nanti jika kita melihat pada status quo pada saat ini, terdapat banyak anak-anak generasi Z dan kebanyakan game online. Contoh game seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, ataupun game-game lainnya. Nah, seperti itu, game online sendiri memiliki beberapa dampak positif. Baik dampak fisik maupun dampak mental. Untuk dampak fisik sendiri dapat berdampak kepada mata. Karena apabila setiap anak ini mengunduh game online, tentu saja itu akan mempengaruhi mata mereka. Jika mereka perlu terus-menerus berada dalam ruangan, mata mereka akan terus bertumbuh dan menyebabkan mereka rapuh. Nah, hal inilah yang akan merusak mata mereka. Lalu, jika mereka terus di dalam sebuah ruangan, tentu mereka tidak akan bergerak. Jika mereka tidak bergerak ini akan membuat tubuh mereka menjadi kaku. Mereka tidak akan terbiasa untuk berolahraga. Hal ini akan menyakitkan tubuh mereka seperti itu. Kemudian untuk dampak mental sendiri, jika seorang anak menjadi kecanduan untuk game online, tentu saja seorang anak akan menjadi susah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Sebagai contoh, si A ini bermain game online, namun dia sudah terlalu asik dengan teman-teman di game online saja, sehingga dia lebih memilih untuk selalu asik di game online dan tidak ingin bersosialisasi dengan teman-teman di luar lingkungannya. Tentu saja hal ini akan berdampak buruk. Kemudian, tidak semua game online memiliki nilai edukasi yang tinggi.
dapat dipahami bahwa dari game online sendiri dapat menyebabkan anak-anak ini belajar bahasa-bahasa yang tidak baik. Tapi dapat kita lihat sendiri, pada suatu saat ini banyak orang-orang dewasa yang bermain tanpa batas umur. Dicampur dengan seorang anak-anak misalnya itu tidak akan memfilter bahasa-bahasanya. Pasti banyak orang dewasa menggunakan bahasa yang tidak sepantasnya dan didengarkan oleh anak-anak. Misalnya hal itu akan ditiru. Kemudian tidak semua orang tua itu bisa mengedukasi anak-anak mereka untuk dapat menggunakan game online dengan baik. Sebaiknya tidak dilarang dilarang untuk sepenuhnya, namun cukup hanya diberi batasan saja. Seperti menggunakan self reward untuk anak-anak mereka pada akhir pekan jika mereka sudah melaksanakan tugas-tugas sekolah ataupun tugas-tugas semuanya, dan juga membatasi waktu bermain mereka. Jadi tidak harus kita hentikan semuanya, namun cukup kita batasi. Baik, kembali lagi bersama saya dengan narasumber selanjutnya yaitu baik, kalau untuk menurut Kak Naila sendiri, gimana sih cara kita merubah dampak negatif dari game menjadi suatu hal yang positif di era digitalisasi ini, Kak? Gini, kan dampak dari game itu kan juga tergantung sama orangnya ya. Maksudnya bagaimana kita dapat memanfaatkan game itu sendiri supaya menjadi hal-hal yang positif. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana nih untuk menanggulangi atau mengubah dampak negatif ini menjadi dampak yang lebih positif. Ya berarti yang pertama itu harus ada kontrol dari diri kita sendiri. Kita harus sadar mana yang harus jadi prioritas dan mana yang tidak. Nah, misal game ini kan bisa dilakukan kapan aja kan, bisa untuk selingan aja nih. Jadi kayak gak harus kamu 24 jam atau seharian main game, karena itu pasti bakal nge-abandon atau meninggalkan prioritas-prioritas kamu yang lain. Nah, terus yang kedua, mungkin salah satu dampak negatifnya kan juga kita bisa terkena konten-konten yang tidak baik gitu ya. Nah, kita tuh juga harus pinter nih milih-milih game mana sih yang bisa memberikan kita dampak yang baik, konten yang baik. Misalnya kita main game-game edukasi, kan banyak ya sekarang ya yang kayak game-game, misal game teka-teki gitu kan, sekarang kan udah dibikinnya seru gitu, padahal itu sebenarnya misalnya tentang matematika gitu. Jadi kayak kita emang harus pinter-pinter gitu miliknya. Dan juga kalau misalnya nih kita merasa kesusahan untuk mengkontrol dampak negatif itu, kita juga bisa minta bantuan dari orang sekitar. Misalnya teman kita kah, guru atau orang tua. Kita bisa misalnya minta ke orang tua kita untuk memantau gitu, mengingatkan kita kalau misalnya memang kita sudah terlalu lama gitu untuk bermain game, sehingga bisa menghindari hal-hal negatif. Baik, terima kasih banyak Kak Naila atas pendapatnya tentang dampak positif dari game. Lanjut ke narasumber berikutnya. Kembali lagi bersama kami di sesi wawancara P5 kelompok 2. Hari ini saya sedang bersama. Menurut kakak gimana sih dampak positif di era digitalisasi ini? Game ya? Iya. Jadi kalau menurut aku ya, game itu kan justru game itu nggak hanya untuk hiburan ya, ada juga game yang untuk edukasi kayak Duolingo, kemudian ada Kahoot, ada Quizizz. Nah itu justru kalau misalkan kita lihat di sekolah kita itu kan sering dijadikan media untuk pembelajaran juga. Jadi kesimpulannya itu nggak semua game itu berdampak negatif. Nah kemudian justru dari game inilah itu bisa menghasilkan sebuah prestasi. Kayak kita lihat sekarang itu kan lagi ramai e-sport ya. Nah sekarang tuh e-sport lagi ramainya, terus juga lagi bertumbuh banget, apalagi udah nyampe skala internasional. Nah aku pernah baca kalau di Indonesia sendiri tuh udah masuk salah satu cabang lomba di PON Papua tahun 2021 juga. Dan kemudian tuh ada juga salah satu SMA negeri di Malang kalau nggak salah, itu dia menjadikan e-sport ini cabang ekstrakurikuler. Nah ini kan artinya masyarakat itu udah banyak yang sadar ya bahwa game daring ini nggak cuma punya dampak negatif doang, justru dari game inilah kita bisa menghasilkan sebuah prestasi juga gitu. Nah inilah pentingnya peran orang tua tadi yang disampaikan juga ya. Disinilah dimana orang tua tuh harus memonitor, kemudian mengawasi dan juga menerapkan batasan juga. Jadi para orang tua itu tetap harus memperlakukan sebuah sebuah reward ataupun punishment untuk anak-anaknya gitu. Ini itu juga bisa untuk edukasi gitu, kayak contohnya aplikasi game yang sering dijadikan sebagai media edukasi kayak Duolingo, kemudian Quizizz. Di sekolah kita kan itu kan dijadikan sebuah media pembelajaran juga kan. Juga justru dari game, dari bermain game itu
siswa itu bisa jadi mengembangkan daya pikir dan kreativitas. Terus juga saat dia merancang sebuah strategi saat bermain dengan temannya itu kan dia menumbuhkan daya pikirnya juga. Kemudian dari dia bertemu dengan orang-orang nih, dia lomba, dia ikut e-sport kan dia juga berinteraksi nih dengan teman-temannya. Jadi ini juga mematahkan stigma bahwa game itu bisa membuat seseorang itu jadi antisosial. Padahal kalau misalkan dimanfaatkan dengan baik, kemudian diawasi, kemudian mendapatkan pengendalian dari orang tuanya dengan baik, itu bahkan bisa menjadi dampak yang sangat positif, bisa menjadi bisa membantu dia untuk tumbuh menjadi siswa atau anak yang baik. Kelompok kelima, dengan sesi wawancara kelompok 2. Hari ini saya sedang bersama. Pendapat kakak tentang dampak negatif dari era digitalisasi itu gimana sih di era gaming ini? Jadi aku disuruh menjelaskan nih apa namanya dampak negatif dari digitalisasi era gaming ini, dimana pada remaja-remaja tuh banyak yang main game, bahkan gak hanya remaja tapi orang tua juga. Oke, jadi ini berdasarkan my opinion. Jadi yang pertama itu dampak negatif kita bisa kecanduan. Walaupun hanya mainannya tuh kayak Subway Surf atau kayak gimana pun itu game yang mau yang kayak FF atau yang lainnya, kita bakal tetap kecanduan. Kalau misal kita nggak ada batas antara diri kita sama waktu main gamenya, kayak sehari-hari tuh nggak ada batas waktu main gamenya gitu loh, itu bisa bikin kita kecanduan teman-teman. Terus yang kedua menurut aku itu bisa membuat jam terbang kita, jam belajar kita itu jadi kurang. Kayak pernah nggak main game tapi di situ tuh malah bikin fokus kita sama belajar tuh kurang, pernah kan? Nah itu salah satu dampak negatifnya. Jadi kita belajar tuh malah kurang gitu fokusnya, atau malah kita nggak belajar sama sekali padahal mau mendekati ujian atau kita lagi ngejar ranking atau gimana pun itu yang kedua. Yang ketiga itu bisa membuat kita tuh kayak menarik diri dari masyarakat gitu. Jadi pada umumnya tuh orang main game itu pasti dia sendiri kan atau bareng teman-temannya, tapi kebanyakan orang tuh main game itu sendiri dan itu berjam-jam dan ya memakan waktu yang lama lah. Nah itu tuh beneran yang menarik diri dari masyarakat. Kalau itu diulang terus berulang kali sampai setiap harinya tuh selalu seperti itu, lama-lama dia kurang gitu bersosialisasi sama manusia yang lain gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat tuh kalau menurut aku bisa bikin nilai turun. Bisa bikin nilai turun karena ya tadi yang dari opini kedua itu belajarnya jadi kurang, jadi ikutan nilainya juga turun gitu. Yang harusnya dia bisa dapat lebih tapi dia malah menurun hanya karena main game gitu. Terus yang kelima, yang selanjutnya itu kayak memang bisa dapat teman banyak, tapi dari sini kita juga bahasanya jadi gak bisa terkontrol. Banyak orang yang main game itu bahasanya gak terkontrol sama sekali, kayak semuanya dikeluarkan, entah binatang, entah apapun itu pasti dikeluarkan, dan itu sama sekali gak baik untuk kita semua. Karena juga ya dapat dosa ya, terus habis itu bikin orang lain yang dengar gak sengaja denger jadi gak enak gitu. Jadi bikin orang tuh mereview kita, melihat kita tuh karena dengar kita omongannya kasar, itu jadinya kayak nih orang nih omongannya kasar banget, gak suka gitu. Udah sih itu aja. Mungkin yang lainnya tuh kayak ya pokoknya jadi kurang bersosialisasi. Baik, terima